Di scene berikutnya, Jin Murin mengingat kejadian di masa lalunya. Di suatu area hutan, terlihat ada dua orang anak sedang berbicara. Bahkan kalau kamu takut, kamu harus menahannya. Kalau kamu bisa tahan sebentar saja, orang-orang jahat itu bisa pergi. Kakak, tidak masuk juga, ucap anak cewek itu bertanya kepada kakak lelakinya. Aku akan bersembunyi di tempat lain, jawab anak lelaki itu. Jangan keluar sebelum matahari terbit, ucap anak lelaki mengingatkan. Baiklah, jawab sang adik. Terdengar suara dari arah lainnya. Cari mereka pasti masih dekat, isi perkataan yang terdengar itu. Sontak sang kakak memerintahkan sang adik agar cepat bersembunyi. Masuk ke dalam cepat. Kemudian terlihat anak lelaki itu berlari dengan sekuat tenaganya, berusaha menghindari kejaran dari beberapa orang yang memakai jubah dan topi lengkap dengan senjatanya. Tangkap dia, ucap salah seorang yang mengejar anak lelaki itu. Dengan terengah-engah, anak itu berusaha terus berlari, berupaya menjauh dari orang-orang dewasa yang mengejarnya. Tiba-tiba, dengan secepatnya seorang dari pengejar melemparkan sebilah pisau ke arah anak lelaki itu. Pisau itu pun berhasil sedikit mengenai anak itu. Ah! Teriak anak itu yang merasakan sakit dari pisau yang mengenai lengannya. Anak lelaki itu pun berhenti berlari sembari memegangi lengannya sendiri yang terluka tadi. Dia cuma anak kecil, ucap salah seorang pengejar. Dia adalah keturunan iblis. Kita harus membunuhnya, jawab salah seorang lainnya. Pikirkan lagi, apakah kau melupakan pengajaran dari Heavenly Dragon? Dia bilang kita tidak boleh menyentuh mereka yang masih belum menguasai seni bela diri ataupun anak-anak, ucap salah seorang lainnya mengingatkan. Pemikiran seperti itulah yang menyebabkan malapetaka di dunia ini. Bukankah kita sudah membayar mahal karena tidak sepenuhnya memusnahkan 8 Blood King 200 tahun yang lalu? Kau kehilangan istri dan anakmu, dan kau kehilangan satu-satunya saudaramu. Aku sendiri kehilangan seluruh keluargaku. Kalau kalian tidak mau peristiwa 8 Blood King terulang kembali, kita harus membunuh semua manusia sialan di lembah tersembunyi, ucap salah seorang dari mereka sembari bersiap ingin menebaskan pedangnya kepada anak lelaki itu. Tiba-tiba terdengar suara memperingatkan. Berhenti! Pria itu pun sontak seketika memberhentikan tindakannya sembari melirik dari mana arah suara itu berasal. Di bawah sinar bulan yang menerangi, terlihatlah Pak Tua dan seorang anak kecil yang sedang berdiri di atas sebuah batu besar. Aku mengerti apa yang kau rasakan, tapi bocah itu tidak bersalah, ucap Pak Tua yang didampingi anak kecil di sebelahnya. Siapa kau? Apakah kau juga dari lembah tersembunyi? Tanya orang-orang yang memakai topi itu. Bukan, jawab Pak Tua itu. Maka pergilah dari sini. Anak ini keturunan iblis, ucap salah seorang yang ingin membunuh anak lelaki yang tidak berdaya itu. Anak itu bukanlah keturunan iblis. Lembah tersembunyi di Gunung Cheongsu tidak pernah ikut dalam pertempuran melawan 8 Blood King. Namanya saja yang berhubungan dengan 8 Blood King, tapi tempatnya sama sekali berbeda, ucap Pak Tua itu menjelaskan. Aku baru pertama kali mendengar tentang itu. Mana bukti yang kau punya? Kita tak butuh bukti apapun. Bagiku mereka semua adalah iblis yang kejam, ucap orang-orang yang berniat membunuh anak lelaki itu. Sembari salah seorang dari mereka
akan segera menebaskan pedangnya kepada anak lelaki itu. "Murin," ucap Pak Tua itu memberikan perintah. Seketika anak kecil yang berada di sisinya bergerak dengan cepatnya menyerang orang-orang bertopi itu. "Hati-hati, iblis!" teriak orang-orang itu. "Seni bela diri iblis," ucap salah seorang dari mereka. "Ush, ush, ush." "Pedangku," ucap salah seorang sembari terkejut melihat senjatanya menghilang. Dalam sekejap, Murin pun berhasil melucuti seluruh senjata orang-orang bertopi itu. "Mundur, aku tak akan mengatakannya dua kali," ucap Murin kecil sembari melemparkan senjata-senjata yang baru saja diambilnya dari orang-orang bertopi itu. Seketika, orang-orang bertopi itu pun merasa ketakutan melihat kehebatan yang diperlihatkan Murin. "Ayo pergi," ucap salah seorang yang bertopi sembari beranjak pergi. Tetapi masih ada salah seorang dari mereka yang masih berdiri di hadapan Murin kecil dengan rasa kekesalannya masih ingin berniat menyerang. Murin kecil pun dengan tatapan intimidasinya menatap mata orang tersebut. Sontak seketika orang itu merasa ketakutan. Sembari masih merasa kesal, akhirnya orang itu pun juga bergegas pergi dari tempat itu. Dan akhirnya orang-orang bertopi itu pun pergi dengan damai. Scene berikutnya, terlihat Pak Tua dan Murin kecil berada pada salah satu tebing sedang melihat pemandangan matahari terbit di antara awan dan gunung yang menjulang tinggi. "Sepertinya ini adalah karmaku," ucap dalam benak Pak Tua. "Murin," ucap Pak Tua memanggil. "Iya," jawab Murin kecil. "Ketika aku masih muda, aku merasa kasihan kepada seorang anak laki-laki yang malang lalu mengajarinya ilmu bela diri. Tetapi dia malah bergabung dengan 8 Blood King dan bertarung di pertempuran itu," ucap Pak Tua itu bercerita. "Kau tak akan melakukan hal yang sama bukan?" tanya Pak Tua itu kembali. "Kita lihat nanti," jawab Murin kecil. "Seperti yang kau tahu, aku tidak punya banyak waktu lagi. Jadi aku mempunyai sebuah permintaan yang sulit untukmu," ucap Pak Tua. "Katakan saja," balas Murin kecil. "Banyak nyawa yang tak bersalah telah melayang di lembah tersembunyi ini. Aku butuh bantuanmu untuk membimbing mereka menuju cahaya," ucap Pak Tua. "Itu tak akan mudah," balas Murin kecil. "Dengan tubuh Heavenly Yin-mu dan 8 Heavenly Spirit Art-mu, kau bisa melakukannya," ucap Pak Tua kembali. "Itu tak akan mudah karena energi Yin-mu yang kuat tersegel. Tapi setidaknya kau tak akan dipukuli lagi," ucap kembali Pak Tua dalam benaknya. "Bukankah akan lebih mudah kalau langsung membunuh pemimpin mereka, si Heavenly Dragon?" ucap Murin kecil bertanya. "Darah yang tertumpah hanya akan menimbulkan lebih banyak darah," jawab Pak Tua. "Kalau harus membantu mereka yang kamu lindungi hidup harmonis dengan dunia, mari pergi ke Sang Cheon. Bagaimana menurutmu tentang Sang Cheon?" ucap Pak Tua bertanya. "Terserah kamu," jawab Murin kecil singkat. "Meskipun kau sangat terampil, kau masih bisa menjadi sasaran. Selalu waspada terhadap sekitarmu dan berhati-hatilah," ucap Pak Tua menasihati. Murin kecil pun menghela napas berat, sembari berkata menjawab, "Ah, aku mengerti. Aku akan berhati-hati terhadap lembah tersembunyi dan ilmu bela diriku." "Murin, maafkan aku atas segalanya," ucap Pak Tua yang terakhir kalinya. "Aku yang seharusnya minta maaf, Guru," ucap Murin dalam benaknya mengingat kenangan yang lalu sewaktu masih bersama sang guru.
Kemudian Murin masih bergumam dalam benaknya. Yah, Raja Gunung Wumian, salah satu dari 10 pendekar terhebat dunia, adalah aku. Sebuah grup bandit yang dipimpin salah satu 10 pendekar terhebat. Aku tidak bisa lagi hidup berdampingan dengan dunia. Aku sudah menjadi musuh masyarakat. Di sisi Jin Murin, ada Pak Tua Nerimwon sedang menyadarkan Jin Murin dari lamunannya. Yang mulia, yang mulia, apakah Anda bisa melihat saya? Ucap Pak Tua Nerimwon, murid pertama guru, pemimpin 8 Blood King, yang menyebabkan pertumpahan darah dan sudah merenggut banyak nyawa. Dengan ilmu bela diri subversifnya, dia menyebabkan pembantaian 8 kekacauan yang merenggut banyak nyawa. Bahkan sampai sekarang, banyak pejuang membunuh penduduk tak bersalah lembah tersembunyi untuk membalas dendam. Itulah mengapa aku juga menyembunyikan identitasku dan pura-pura tidak tahu tentang dunia Murim, ucap Murin di dalam benaknya sembari mengingat kejadian yang baru saja dilaluinya. Dasar Raja Naga Sungai Kuning bangsat, tunggu saja sampai kita bertemu lagi, ucap Jin Murin dalam benaknya. Yang mulia, yang mulia, Anda baik-baik saja? Perlahan Jin Murin mendengar suara panggilan Pak Tua Nerimwon, kemudian tersadar dari lamunannya. Apakah ada yang salah yang mulia? Anda tampak tidak sehat, ucap Pak Tua Nerimwon bertanya. Ya, sedikit. Aku merasa tidak begitu baik. Maaf guru, tapi bukankah aku harus beristirahat hari ini? Jawab Jin Murin lalu kemudian kembali bertanya. Oh, ide bagus. Ngomong-ngomong, ada cerita tentang seorang prajurit hebat yang tampil luar biasa meskipun merasa tidak begitu baik, ucap Pak Tua Nerimwon. Tidak, maksudku aku harus beristirahat hari ini, ucap kembali Jin Murin mengulang perkataannya. Ada juga cerita tentang seseorang yang menjadi pendekar pedang terbaik di dunia tanpa pernah mengambil satu hari pun cuti, ucap kembali Pak Tua Nerimwon. Ah, astaga, lu Jin Murin. Scene berpindah pada kediaman Modalim Taisang Jeon. Jadi karena kita telah tuntas mengajarinya dasar-dasar Murim, sudah saatnya untuk mulai menetapkan posisi pelatihan penerus dalam situasi saat ini di mana keseimbangan kekuatan di Sang Cheon mulai condong. Saya percaya bahwa membiarkan posisi penerus kosong terlalu lama bukanlah keputusan yang bijaksana. Saya menyarankan kita mulai mengambil langkah-langkah untuk membawanya ke sorotan sekarang, ucap Pak Tua Nerimwon Songhorun pada diskusi para penatua Madolim Taisang Jeon. Saya punya pendapat yang berbeda, ucap seseorang di perkumpulan itu. Hahaha. Saya kira rapat hari ini akan berakhir dengan cepat. Silahkan sampaikan pendapat Anda, ucap Pak Tua mantan pemimpin Madolim kakek dari Jin Murin. Orang itu adalah Lord Oriwon Ugasan, salah seorang penatua Madolim. Meskipun dikatakan bahwa Pangeran Jin Murin adalah keturunan langsung, yang penting bukanlah apakah dia memiliki hubungan darah, tapi apakah dia memiliki kemampuan untuk mengemban peran sebagai penerus. Itulah inti permasalahannya. Saya yakin Lord Taisang mengetahui hal ini. Kemunculan tiba-tiba yang mulia tidak terlalu positif bagi kita. Bagaimana kita bisa percaya dan menerima seseorang sebagai penerus kita ketika kita bahkan tidak tahu dari mana asalnya atau apa yang telah dia lakukan sepanjang waktu ini, ucap Pak Tua yang bernama Ugasan itu, mengutarakan pendapatnya yang didukung oleh Pak Tua lainnya. Berikanlah kesempatan kepada kami
untuk memastikan kualifikasinya sebagai penerus. Ucap kembali Pak Tua Ugasan melanjutkan pendapatnya. Memang kamu mengemukakan pendapat yang baik. Kalau itu yang kalian inginkan, Lord Oirimwon, berikanlah tugas kepada Jin Murin untuk memastikan kemampuannya. Rahasiakan apa tugasnya sehingga aku pun tidak dapat ikut campur. Ucap Lord Taisang Rim, mantan penguasa yang bernama Chopong Cheon, kakeknya Jin Murin. Scene berikutnya diperlihatkan Pak Tua Ugasan sudah berada bersama Jin Murin duduk berhadapan di satu meja. Tugasnya harus yang masuk akal dan level kesulitannya yang pas, ucap Pak Tua Ugasan dalam benaknya. Itulah mengapa saya di sini pangeran, ucap Pak Tua Ugasan setelah selesai menyampaikan hasil rapat para tetua Madolim kepada Jin Murin. Kau cuma memanis-maniskan fakta kalau kau berpikir aku tidak cukup baik. Cepat beritahu aku tugasnya saja, ucap Jin Murin dengan santainya. Kau, ucap Pak Tua Ugasan sembari merasa kesal. Penginapan Cheong. Penginapannya terletak di barat laut wilayah pusat Sangcheon. Rebut kembali penginapan Cheon, ucap Pak Tua Ugasan menyampaikan tugas Jin Murin. Ketika kau bilang rebut kembali, maksudmu penginapannya dicuri? Tanya Jin Murin kembali. Awalnya penginapan itu dikelola oleh Madolim, tetapi direbut oleh Cheol Sabang. Cheol Sabang adalah faksi pasar gelap yang aktif di Uliong. Mereka cukup merepotkan, ucap Pak Tua Ugasan menjelaskan. Hahaha. Orang-orang bilang bahwa bahkan keluarga kaya hanya bisa bertahan selama 3 generasi. Apakah Madolim sudah jatuh begitu jauh sehingga bisnisnya bisa direbut oleh geng pasar gelap seperti Cheol Sabang? Ucap Jin Murin sembari kembali bertanya, membuat terkejut Pak Tua Ugasan atas ucapan Jin Murin. Pangeran, hati-hati dengan kata-kata Anda. Cheol Sabang bukanlah sekadar geng pasar gelap biasa, ucap Pak Tua Ugasan dengan suara yang keras sembari menggebrak meja. Mengapa kau malah teriak saat bisnismu direbut oleh geng pasar gelap rendahan? Ucap Jin Murin dengan tatapan mengintimidasi. Ucap Pak Tua Ugasan dengan ekspresi terkejutnya melihat tingkah yang ditunjukkan Jin Murin. Maaf, aku hanya sensitif terhadap suara keras karena telingaku yang sensitif. Jika kau memintaku untuk merebut kembali penginapan Cheong, ucap Jin Murin. Ya benar, jangan khawatir, kami akan menyediakan pengawal untuk keamananmu, balas kembali Pak Tua Ugasan atas pertanyaan Jin Murin. Ini tidak masuk akal. Sejujurnya, kamu cuma mengirim seseorang untuk mengawasiku, gumam Jin Murin dalam benaknya. Apa yang dilakukan orang ini? Bertindak seperti raja. Lagi pula, kau tidak akan berhasil, gumam Pak Tua Ugasan dalam hatinya sembari merasa heran atas tingkah Jin Murin yang dilihatnya. Baiklah, aku akan melakukannya karena kau yang memintanya. Sampai kapan batas waktunya? Tanya Jin Murin serius. 5 hari, saya memberikan Anda 5 hari, jawab Pak Tua Ugasan sembari menyepelekan Jin Murin dan bergumam dalam benaknya. Coba saja. Hadah, sudah aku duga, aku bahkan tidak butuh 5 hari, ucap Jin Murin. Kemudian Pak Tua Ugasan terkejut kembali sembari mengeluarkan keringat dingin di wajahnya setelah mendengar kata-kata dari Jin Murin. 2 hari, akan aku rebut kembali dalam 2 hari, ucap Jin Murin dengan mengangkat 2 jarinya sembari menunjukkan tatapan yang tajam.